mahasiswa yang mengambil mata kuliah biologi laut dengan fisiologi hewan. Nah, di sini ada saya mengirimkan video tentang cara membuat resume jurnal. Nah, kenapa saya buat ini? Karena dari tugas resume jurnal yang dikumpulkan itu masih banyak sekali masih salah ya. Memang ada juga beberapa yang mahasiswa yang sudah membuatnya dengan baik dan bagus ya dan benar, tapi masih banyak juga yang belum sempurna. Nah, jadi video ini saya harapkan dapat membantu kalian untuk mengerjakan tugas resume jurnal yang belakangan ini semakin sering saya jadikan sebagai tugas fisiologi hewan air dan juga biologi laut. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara membuat resumenya, di sini saya mau menjelaskan dulu apa itu resume jurnal ya. Resume jurnal adalah suatu ringkasan dari tulisan yang berasal dari jurnal yang kemudian disusun menjadi sajian yang lebih pendek, yang lebih sederhana dengan bahasa yang lebih sederhana juga. Resume atau ringkasan ini merupakan keterampilan untuk memproduksi hasil karya yang sudah ada, yaitu berupa tulisan jurnal yang disusun dalam bentuk yang lebih singkat. Resume jurnal ini harus tetap mempertahankan pikiran pengarang serta pendekatan yang asli ya. Jadi tidak boleh menyimpang. Itu yang perlu kita pahami pertama tentang resume jurnal. Nah, sekarang kita membahas dulu apa pentingnya membuat resume. Gunanya sangat banyak, termasuk yang saya rasakan sendiri saat masih menempuh perkuliahan baik di S1 ataupun di S2 dulu, seperti saat masih mahasiswa seperti kalian. Nah, jadi saya merasakan penting sekali, bagus sekali, untung sekali ada tugas ini ya, karena dari sini saya banyak belajar. Nah, yang pertama ini pentingnya adalah untuk melatih keterampilan membaca dan memahami ide atau gagasan dari penulis. Nah, banyak sekali mahasiswa membaca artikel, tapi dia tidak bisa menemukan gagasan atau ide utama dari tulisan itu. Nah, ini kesempatan kamu. Yang kedua, melatih keterampilan mengemukakan kembali gagasan yang sudah ada. Banyak mahasiswa yang kesulitan kalau disuruh mengemukakan gagasan kembali ya dari suatu tulisan yang dibaca. Nah, yang ketiga adalah untuk menambah wawasan dalam penelitian ilmiah. Jadi ini membiasakan kamu untuk berhadapan dengan hal-hal yang bersifat ilmiah. Tapi ini akan membantu kamu karena sudah banyak membaca karya penelitian orang lain. Nah, kemudian yang keempat, menemukan inspirasi atau ide-ide dari penelitian yang sudah ada, sehingga nanti akan berguna saat kamu menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, sekarang kita lihat bagaimana langkah-langkah menyusun jurnal. Menyusun jurnal itu ternyata sangat simpel sekali. Ada 3 langkah sederhana yang harus kamu lakukan. Yang pertama itu adalah membaca keseluruhan isi jurnal. Baca, dan yang kedua temukan gagasan utamanya. Nah, bagian pertama baca, yang kedua temukan gagasan utamanya. Pengalaman saya sendiri ya, untuk membaca suatu jurnal, kadang ada jurnal yang terlalu kompleks sehingga sukar menemukan gagasannya. Maka biasanya yang saya lakukan adalah membacanya berulang kali. Dibaca berulang kali. Baca sekali belum paham, baca lagi sampai kamu tahu oh ini maksudnya. Baru kita temukan gagasan utamanya. Ya. Setelah kamu baca, kamu temukan gagasan utamanya, maka yang berikutnya, yang ketiga adalah menuliskan kembali gagasan ide tadi. Ya. Menuliskan kembali gagasan ataupun ide dari jurnal itu, tapi tulis dengan bahasa yang lebih sederhana, yang lebih mudah dipahami. Itulah 3 langkah sederhana dalam menyusun jurnal. Yang perlu diingat adalah resume ini tidak boleh menyimpang dari ide atau gagasan penulisnya. Itu yang harus diingat. Tidak boleh menyimpang. Kita bisa membuat dengan bahasa sederhana, tapi tidak boleh menyimpang atau berbeda dengan ide atau gagasan penulisnya. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menyusun resume jurnal. Pertama, kita tuliskan dulu profil jurnal itu. Tuliskan judulnya, volumenya, volume nomor penerbitan maksudnya ya, tahun berapa terbitnya,
penulisnya siapa. Nah, kemudian kamu yaitu sebagai reviewernya, ya, siapa yang meresumenya. Nah, itu nama kamu dan tanggal berapa di resume atau di review. Itu buat di situ. Ya. Itu biasa dibuat dalam bentuk tabel-tabel supaya lebih sederhana, lebih gampang, ya. Nah, kemudian menyusun latar belakangnya. Nah, di sini kamu tidak perlu menampilkan penulis literatur atau cuplikannya, ya. Dia misalnya penulis itu mengambil dari daftar pustaka mana, di sini tidak perlu kamu tuliskan. Ya, kita tidak wajib membuat itu karena kita hanya mau menuliskan kembali gagasan dari penulisnya. Jadi intinya menuliskan gagasan itu, mulai dari latar belakang sampai seterusnya, tidak perlu ditampilkan daftar pustakanya, ya. Nah, jadi kamu tuliskan, susun kembali latar belakangnya. Apa yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian itu. Yang kedua, ya, itu adalah menulis tujuan dari penulisan jurnal itu. Itu akan lebih bagus kalau kamu tuliskan dalam bentuk poin. Misalnya tujuan 1, tujuan nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah merumuskan metode penelitiannya. Metode ini juga akan lebih baik kalau kamu tulis dalam bentuk poin-poin. Misalnya metode yang pertama ini misalnya untuk meneliti misalnya pH-nya pakai apa metodenya. Untuk mengukur pertumbuhannya metode yang kedua, ya, misalnya pakai apa. Yang ketiga dan seterusnya. Yang berikutnya adalah hasil dari penelitian itu juga kamu tuliskan dengan poin-poin, akan lebih menarik, ya. Tulis dengan poin-poin. Misalnya nomor 1 hasil tentang ini, kan tadi kan tujuannya ada di situ. Nah, buat hasilnya apa. Kemudian yang kedua apa, ketiga apa, buat dalam bentuk poin-poin. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kesimpulan. Ini juga buat dalam bentuk poin-poin supaya lebih simpel, lebih sederhana, dan lebih gampang dipahami. Nah, setelah semuanya itu kita lakukan itu, masuk langkah terakhir adalah menuliskan kelebihan dan kekurangan dari penelitian itu. Apa kira-kira kelebihan yang bisa kamu temukan? Nah, kalau kamu menemukan suatu kekurangan, apa kekurangannya? Nah, itu bisa dituliskan pada bagian terakhir dari resume jurnal. Nah, saya rasa sampai sekian dulu penjelasan tentang cara meresume jurnal ini. Harapan saya kalian semua bisa membuat resume jurnal yang lebih berkualitas, ya, dengan hasil yang lebih bagus. Dan ingat satu yang paling penting yang harus saya sampaikan kepada kalian, jangan sekali-sekali mengcopy atau memplagiat tugas orang lain. Kerjakan sendiri. Bila saya menemukan ada yang sama, nah, ini nanti ada hukumannya, ya. Dan ini sudah beberapa yang lalu sudah ada yang pertemuan seperti itu. Saya harapkan tidak terjadi lagi, ya. Kerjakan sendiri, susun sendiri. Oke, saya rasa itu dulu. Sekian dan terima kasih, dan selamat meresume jurnal.